Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian yang sedang menonton podcast ini. Bertemu lagi dengan saya sebagai host. Tema kali ini kita akan membahas tantangan mahasiswa yang sebentar lagi akan lulus. Nah, di sini ada narasumber yang keren, yaitu Arizaya Ramaputra dari mahasiswa Gunadarma, udah semester 5. Nah, salam kenal Mas Jaya, saya Muhammad Fatur Rahman. Halo Mas Fatur. Nah, Terima kasih Mas Fatur udah ngajak saya podcast. Kita ngobrolin topik yang sangat mantap. Mas Jaya nih, Mas Jaya kan udah mau lulus nih. Mas Jaya, ini nggak persiapan Mas Jaya sebelum lulus nih apa nih? Persiapan. Wah, kalau ngomongin persiapan, siap nggak siap sih, harus siap. Mungkin dari segi skill, kan selama 5 semester mungkin yang paling kunci, paling utama ya menguasai bahasa pemrograman. Mungkin itu kunci yang paling dasar paling. Terus kayak statistika, terus AI, terus desain, gitu. Semuanya sih saling berkesinambungan ya. Kalau misalkan kita bisa semuanya itu nilai plus, apalagi udah ada sertifikat ikut bootcamp, kursus, sertifikat profesional gitu. Itu lebih ngejual. Kita lebih pede buat bersaing di dunia kerja sih gitu. Kalau Mas Fatur sendiri gimana Mas Fatur? Persiapan. Persiapan mau lulus ya. Betul. Semester 6 nih kan kita mau PI ya. Betul. Saya sih udah siapin PI nih. Siapin codingan PI buat PI nanti juga kan. Biar langsung satset. Mantap. Terus semester 8 terakhir skripsi, ya kan. Nah, sebelum lulus nih saya udah gabung ke kursus-kursus di internet gitu. Kayak Cisco yang dengan NetAcad, terus sama akademi gitulah yang membahas tentang teknologi dan juga praktek Cisco gitu. Nah, itu bagus sertifikatnya buat kita lulus nanti, buat daftar ke pekerjaan tuh, dimasukin ke CV kita. Iya, jadi CV kita penuh gitu ya sama Iya. kita pengalaman selama kuliah apa aja gitu. Kalau project Mas Fatur nih, Mas Fatur udah pernah handle project kan nih? Project besar banget ya. Apa tuh? Project ini, project apa kali ya? Jaringan. Buset. Jadi kita tim buat ngamanin jaringan gitu di suatu perusahaan. Cyber Keren gak, Jay? security dong nih. Iya, keren gak, Jay? Keren, mantap. Kacau. Kacau. Tapi sekarang kan banyak, apalagi kita Gen Z kan. Banyak yang eh ini mahasiswa IT juga banyak sih yang misalkan nih, eh, menurut dia tuh kan masih banyak mahasiswa yang menurut dia tuh pengalaman berorganisasi mungkin ya menurut dia itu lebih lebih menjual atau lebih penting daripada project-project yang pernah kita bikin. Iya tuh. Kan ada yang iya mungkin itu agak keliru gak sih?
memang kita kayak di organisasi belajar soft skill gitu loh, kayak nge-handle problem solving dalam tim. Tapi jangan lupa juga kan kalau skill Iya, utama itu ya kan. kebiasaan tuh orang-orang tuh sibuk organisasi, lupa sama kuliahnya ya kan. Nah, alhasil Nah, nggak dapet apa-apa dari kuliah gitu. Jadi dapat ilmu pengorganisasian doang gitu, Jay. iya. Dibilang salah nggak salah sih, cuman kurang Iya, lengkap aja ya. heeh. Cuma dia punya soft skill tapi nggak dibarengin hard skill gitu. Jadi ya udah nggak kepake juga dia mau uh, misalkan public speaking dia bagus ya, ya nilai plus. Mm, Cuman kalau skill dia nggak mumpuni di bidang itu ya dia juga nggak bisa bersaing dengan kompetitor lain kan di dunia kerja. iya, skillnya cuman sebatas yang basic-basicnya aja kan. Biasanya kalau gitu orang-orang yang ikut organisasi kebanyakan. Nah, kalau kita eh, lebih ke teknis banget, nah itu juga nggak boleh, ya kan? Iya, Harus ada soft skill lah, sedikit gitu, supaya kita bisa menerangkan isi codingan kita, misalnya gitu ke bos kita atau manajer kita. Jadi bos kita ngerti apa isi codingan kita ini dengan skill soft skill yang udah kita dapatin. ini intinya harus imbang lah ya, nggak Betul. boleh ada yang nonjol, terlalu nonjol gitu. Kalau kita soft skill kita bagus banget tapi nggak ada hard skill, kita kayak tong kosong. Iya. Kalau hard skill kita bagus tapi nggak punya soft skill ya kita nggak bisa komunikasiin apa yang kita bisa lakukan kan. Mm-mm. Lebih mending sih kalau aku eh, ke ikut-ikut kursus aja gitu, ikut kursus tentang dunia teknologi ya yang berhubungan coding Python atau kursus Python, kursus Java. Nah, mending kursus aja gitu dari ikut-ikut kursus daripada ikut organisasi yang menyita waktu kuliah kita gitu. Iya, balik lagi itu kan pilihan ya. Hmm. Ya, Mas Fatur nih ke depannya tuh mungkin posisi eh, pekerjaan yang diminatin tuh pengen arahnya tuh kemana dari sekarang. Nah, karena saya udah ikut yang kursus-kursus cyber security gitu, nah mungkin saya lebih milih masuk ke yang bidang security gitu, keamanan. Nah, itu ngamanin misal jaringan, perangkat, komputer gitu dari ancaman-ancaman kejahatan di luar kayak phishing, kayak eh, DDoS. Ya udah, oke. Kayak gitu kita harus jagain hmm, perusahaan kita dari serangan-serangan itu gitu. Misalnya gitu Jay. Oke, siap Mas Fatur. Mungkin trik sederhana atau cara sederhana supaya kita tuh nggak dihack buat orang-orang awam yang mendengarkan podcast ini tuh gimana Mas Fatur? Jangan buka yang aneh-aneh gitu di website. Nah, itu sering banget bagi kita yang sering yang buka-buka website-website aneh, download-download aneh gitu, download yang nggak resmi, Iya, bajakan. bajakan ya. Nah, itu pasti 50-50 virus atau nggak bukan gitu. Iya ya. Jadi harus hati-hati. Kan sekarang banyak tuh. Apalagi jangan jangan eh, apa jangan kan kita download bajakan kayak di grup WhatsApp keluarga gitu kan. Ada Hmm. berita nih. Kita klik-klik linknya tuh nggak jelas. Itu mungkin indikasi kena hack itu
Gimana Mas Fatur? bisa tinggi gitu kena hack. Apalagi kan sekarang banyak dikirim apa aplikasi APK gitu undangan dari seseorang yang nggak dikenal. Nah, kita secara orang awam kan pasti buka-buka aja gitu loh, install aplikasinya. Mhm. Nah itu kan eh, aplikasi itu backdoor gitu yang akan mengawasi HP kita secara diam-diam. Oke, intinya jangan jangan klik ke link yang kita nggak tahu ya, itu link Eh, apa, terus dia Waspada orang-orang yang bajakan nggak tuh. dikenal. Iya ya, apalagi yang waktu itu lagi viral yang apa, kurir paket kan. Mm-mm. Itu juga kan ya aplikasi nggak taunya hack itu udah dibongkar sama YouTuber siapa gitu. Iya tuh, Berarti hati-hatilah di internet hati-hati, gitu. hati-hati kawan-kawan. Oh, dengerin Mas Fatur, ini tips and triknya supaya kita nggak dihack, supaya data kita nggak dicuri, guys. Oh, Iya tuh, bahaya. Bisa-bisa uang kita terkuras aja gitu di m-banking. iya, itu fatal banget sih sebenarnya kalau kayak gitu. Kalau udah data dicuri tuh. Hmm. Nah untuk Mas Jaya nih, eh, Oh iya, Mas Jaya pengen masuk ke dunia kerja yang bagian kayak mana gitu? bagian kayak mana? Iya, Bagian kayak mana? Kalau ditanya bagian kayak mana sih masih ngeraba-raba Mas Fatur ya. Mungkin sekarang lebih difokusin dia apa? Kayak lebih didalemin eh, di mungkin minatnya di desain dan di pemrograman sih. Mungkin sekarang lagi ngulik-ngulik itu terus gimana nanti di dunia kerja sistem pekerjaannya gimana kalau apa programmer, kalau desainer tuh gimana, terus desain, apa namanya? hmm, Ya desain desain grafis desain itu sih website gitu paling. ya, Ya desain website banyak lah desain juga desain. UI UX gitu. Eh, Ya UI UX juga masuk. Kebetulan proposal saya juga UI UX iya tuh, terus buat sih PI mungkin nanti ya kan. buat PI anjay. Udah semester 5 akhir nih guys. Hmm, Pusing PI guys. itu skripsi, aduh, sidangnya offline. Gila sidang offline. Belum ntar nyari kerjanya. Waduh. Makanya dari sekarang harus nyari orang dalam, wah. Mas Jaya mau lanjut S2 nggak nih? Kira-kira apa langsung kerja? Wah, kalau Kerja dulu. kerja dulu mungkin. Kalau mikir S2 mungkin nanti. Tapi sempet apa namanya ada pengen ngambil gitu lah ada pikiran. Pengen ngambil S2 kayak asik nih. Cuman Hmm, kan sulit ya. iya, kira-kira Tiga di nilai C. Gunadarma juga apa pindah? Rencana sih di Harvard Mas Fatur nih. Wis, wis banget. Harvard langsung ya. Harvard langsung kacau. S2 di Harvard. Gila. Kelas sih, kelas. Semoga dapat ya Mas Udah. Jaya. Amin, amin, amin. Tapi itu kejauhan banget lah. Iya. Kira-kira jurusan S2-nya apa nih? Mau ngambil manajemen atau yang lain? Kan S2. hmm, Mungkin S2 kayak ini, Mas Fatur hukum. 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 Apa tuh hubungannya ke hukum dari TI nih? Eh, biar keren. Tapi enggak. Ya, sekarang kan mungkin relevan nih kan kayak sekarang kan teknologi semakin maju, ancaman Hmm, semakin datang nih.
banyak hacker-hacker yang ambil data kita. Nah, kan sekarang ada undang-undang ITE yang mengatur Nah, iya uh, tuh. dunia teknologi. Mungkin itu Iya, alasannya kali ya. mungkin Jaya pengen mahamin UU ITE supaya Betul. lebih ini lagi kan, menjaga hukum yang menjaga kita dalam berinternet gitu. Iya sih. Jadi balik ke topik ya kita nih. Kan habis kemana-mana obrolan nih. Kita balik ke topik. Topiknya tadi kan apa Mas Walter? Tantangan kita nih setelah lulus. Tantangan selalu lulus. Menurut Mas Fatur sendiri, tiga poin yang paling uh, menantang atau paling inilah paling susah tantangannya itu apa aja menurut Mas Fatur nih sebelum tanya ke narasumber nih kan. Tantangan yang paling susahnya ini sih setelah lulus, ya kan, pasti kita nganggur dulu. Nganggur dulu kan, Aja, cari kerjanya nganggur susah kan. pasti. Soalnya cari kerja Betul. susah pasti. Banyak orang saingan juga kan dari apa kampus-kampus lain, mahasiswa lain yang lebih hebat dari kita. Pasti banyak juga saingannya kan. Nah, itu harus kita waspadai eh, dengan ikut-ikut eh, kursus atau webinar supaya nambah sertifikat di CV kita gitu. Itu dia sih, itu penting sih. Terus tantangan yang paling besar juga eh, dari kerjanya yang tidak jauh dari rumah, dia jauh nah dari rumah saya sendiri sih. Tapi kalau yang Berarti jauh, perusahaan impian Mas Fatur apa tuh? perusahaan yang pengen ngambil yang bidang keamanan aja sih, yang dekat dari rumah sama hmm, gajinya lumayan lah buat Wah fresh itu sih graduate. nomor utama itu, Ya, nomor utama itu. gaji kan biasanya kalau fresh graduate kecil ya kan. Hmm. Itu Iya, tantangan terbesar juga tuh. iya betul. Harus biasa kan uh, dari kerja orang pasti syaratnya banyak tuh kan. Harus bisa ini, bisa Iya, itu, harus berpengalaman dulu lah. Nah, ini iya. berpengalaman ini tantangan kita juga. Kayak kita harus ikut kursus-kursus atau magang gitu. Iya, betul sih. Itu tantangan sulit sih sebenarnya. Kita mau cari kerja, mau cari pengalaman. Tapi kita diminta udah berpengalaman. Hmm. Waduh, gimana? Nah itu makanya harus ah, ikut Ini, ikut-ikut kursus. apalagi lowongan kerja sekarang tuh nggak masuk akal tuh. Minimal, maksimal 30 tahun. Enggak sampai maksimal 25 tahun. Eh, harus apa tuh, good looking, Wih, harus iya, bisa masak, bisa bisa menangin macan, bisa nganter ke pasar. Aduh, tapi gajinya segitu, gitu loh. iya, parah sih. Parah ya. Harus bisa banyak inilah ya, bahasa pemrograman aja syaratnya harus bisa minimal 5 gitu kan. Itu yang ngeberatin. Iya, lima, lima, lima udah kayak sholat 5 waktu. Iya, padahal di kuliah kan cuman belajar berapa doang, dan itu pula dasar-dasarnya. Tadi berarti dengan kita kuliah itu nambah nilai jual kita juga nggak sih di pasar
apa namanya, pasar pekerjaan gitu, pasar Nambah, dunia kerja. nambah. Karena dengan berkuliah tuh cara berpikir kita beda sama orang yang gak berkuliah. Mantap. Contohnya, langsung kita contohkan. Aduh, gimana nih contohnya nih? Cara berpikir orang kuliah tuh eh, beda ya sama orang yang nggak kuliah. Kayak orang kuliah tuh harus em, karena kan udah menyelesaikan skripsi harus eh, meneliti, Ya, menganalisis menganalisis. hal-hal yang kita ingin kerjain gitu. Jadi di analisis dulu sesuai urutan itulah kayaknya. Brainstorm. Berarti, ya bener ya, apa, eh, mungkin apa, Mas, kayak Mas Fatur ya, kita harus, kita bisa memecahkan masalah dengan cara yang baik dan benar. Kita mempunyai relasi yang lumayan. Iya sih, ada nilai plus pokoknya. Nggak mungkin kita menempuh pendidikan, kita menuntut ilmu tuh secara cuma-cuma, nggak ada yang kita dapat kan, nggak mungkin. Mm-mm. Iya betul. Kalau Mas Fatur nih, Mas Fatur, pasti kan, sebelum kita masuk ke situ nih, sekarang kan kita kan lagi kuliah nih, sekarang kita mau udah 1,5 tahun lagi kita lulus lah ya. Mudah-mudahan tuh juga kan kalau nggak ada masalah. Terus baru-baru ini kan muncul berita kayak Tech Winter kan, kayak beberapa startup tuh tutup pemrograman, gajinya dan demand-nya di perusahaan tuh terjun bebas. Jadi demand-nya kecil, terus mungkin kalau ada gajinya juga nggak sesuai dengan job desk yang dia kerjakan. Kayak full stack engineer nih, ini gaji cuma 7 juta, yang harusnya tuh sebelumnya tuh bisa 2 digit itu. Itu membuat Mas Fatur down, atau pasti ada uh, cara lain gitu, atau gimana? Mas Fatur memandang itu tuh gimana? Hmm, untuk kasus kayak gitu sih eh, tunggu jalan keluarnya yang pasti aja ya. Tapi Kalau dari Mas Fatur tetap belajar, maksudnya nggak putus asa gitu kan? Sudahlah, mau usah jadi programmer. enggak lah, programmer walaupun banyak saingannya eh, harus kita harus ini beda dari yang lain gitu biar menonjol. Betul, betul. Kayak apapun tantangannya, badai pasti berlalu. Anjay, Hmm, anjay. setuju banget. Setuju banget ya. Apalagi sekarang itu teknologi tuh di mana-mana ya. IoT itu, Internet of Things. Jadi di rumah, halo Google, nyalakan lampu, nyalakan kompor, nyala kan. Udah teman kita sama teknologi ini. Jadi sekarang mungkin skill teknologi itu dibutuhin banget. Apalagi setiap tahunnya. Jangan kan setiap tahun kan pasti ada teknologi baru kan. Berarti nih dari Mas Fatur, gimana eh, cara kita tuh, kan pasti ini susah kan belajar programming gitu kan. Hmm, Sebenarnya susah susah mudah itu relatif kan, tapi kan lumayan ribet lah, kayak orang awam tuh ngerti tentang pemrograman. Mungkin orang-orang yang nonton podcast ini pengen belajar tapi dia tidak punya kesempatan yang sama
sama kita gitu loh. Ini Tapi dia juga nggak bisa kuliah juga. berhak belajar kan. Mungkin gimana caranya? Untuk belajar bahasa pemrograman gitu sih banyak ya di internet gitu. Di YouTube tuh juga banyak ada web programming Unpas, itu channel yang Ya, dapat kita pelajarin banyak bahasa pemrograman tutorial gitu di channel tersebut. Jadi kita bisa belajar bahasa pemrograman uh, untuk bagi yang nggak bisa berkuliah, jadi bisa juga untuk belajari itu gitu di luar di internet ini. iya. Itu Jai. Mungkin mungkin tambahan nih Mas Fatur buat yang nonton nih kan. Kan pernah ada di apa Instagram tuh yang komen atau di YouTube di video tutorial itu kan. Eh, saya udah nonton tapi saya nggak ngerti ini saya tuh harus mulai dari mana gitu kan. Kayak misalkan kita kita apa namanya belajar atau tidak matematika. Tapi kita nonton tutorial tuh udah aljabar. Kan nggak nyambung kan. Kita harus tambah kali kurang dulu kan. Mungkin buat teman-teman join komunitas supaya dapat mentor senior-senior. Tapi jangan takut buat nanya sih. Dan kalau misalkan eh, apa namanya ngerasa bingung nanya aja. Pasti baik-baik kok. Mentor-mentor tuh senior-senior tuh baik-baik kalau kita nanya. Tapi jangan apa-apa nanya juga. Tuh ngeselin juga. Kayak hal basic harus nanya. Kayak, belajar lah gitu. Yang penting kan ngasih tahu cuman kunci-kuncinya doang kan. Dari ini dulu, belajar ini, terus ini, baru ngerti ini. Kalau dari ini mah mana langsung ngerti, malah bingung gitu kan. Terus ya, semua orang bisa jadi programmer, men. Sekarang, men. Kacau. Keren. Iya. Keren ya. Kita balik ke topik, guys. Balik ke laptop nih. Jadi tantangan setelah lulus. Tantangan. Tantangan. Tantangan setelah lulus kuliah. Skill apa aja yang harus kita miliki? Skill apa aja ya? Yang pasti hard skill dan soft skill. Yang pasti sih secara logika kalau misalkan kita pengen kerja di mana, kita masuk jurusan IT itu udah pasti ada alasannya kan. Misalnya pengen bergelut di bidang teknologi, entah desain, entah pemrograman, entah database, entah statistika, itu eh, data gitu. Ya kalau dari saya sih ya, kita daripada kita kuasain semua tapi dasar-dasarnya aja, mending kita fokus sama satu bidang dan kita ahli pro banget di situ. Itu udah cukup sih menurut saya. Dari sekarang itu temuin minatnya. Karena kalau kita minat, kita belajar, kita nggak ngerasa susah. Walaupun itu tuh susah gitu. Atau tingkat lebih lanjut itu pelajaran sebenarnya. Atau itu materi. Kalau kita minat, nah kita segala cara. Bahkan ada yang sampai begadang. Karena dia suka, dia lupa jam. Kalau dari Mas Fatur, gimana Mas Fatur? Saya belum dulu Mas Fatur. Fatur silakan jawab. Untuk saya sih belajar belajar pemrograman uh, dari kuliahan kan 50%, dari internet juga 50% gitu untuk memahami lebih lanjutnya. Nah, uh, persiapan tantangan setelah lulus tuh, jadi kita harus siap dalam menghadapi dunia pekerjaan,
jangan lemah gitu. Di kalau kita udah dapat pekerjaan harus siap dalam menjalani pekerjaan tersebut gitu. Jangan setengah-setengah, jangan dikit-dikit healing gitu kan. Iya, Harus dikit kuat healing juga tuh gitu. Gen Z. Harus kita harus kuat sebagai Gen Z ya. Iya. Itu saja dari saya Mas Jaya. Terus juga banyak kan nih Mas Fatur nih, apa namanya, yang bilang, ah kalau mau jadi programmer atau mau belajar pemrograman tuh harus mempunyai device yang mumpuni kayak laptop gaming, HP mahal, punya PC gaming. Sebenarnya emang nggak perlu kan? Iya, nggak perlu itu. Eh, Programmer mah yang biasa-biasa saja gitu, nggak usah gaming-gaming banget. Jadi lebih ke prosesornya gitulah yang bagus, yang kenceng gitu. Ya mungkin laptop-laptop mid-range juga bisa kan? Mm-mm. Gak usah harus mahal sampai seharga mobil kan? Iya tuh yang mahal ini buat gaming kali. Lebih banyak gamingnya tuh. Kebanyakan biasanya kan mahasiswa minta ke orang tuanya kan ini kuliah jurusan TI, minta laptop. Nah laptopnya yang gaming gitu. Bilang ke orang tuanya buat apa belajar, padahal buat gaming. Iya, Hmm, iya bener banget, itu banyak betul terjadi, banget. di kalangan mahasiswa tuh. Begitu sekarang kan kita belajar belajar tuh belajar pemrograman ya sesuai apa namanya kayak skill-skill ya ah, sejalan dengan teknologi ya untuk apa dengan jurusan kita tapi kan kita belajar juga nggak cuma di kelas, kita belajar nggak cuma di internet, kita bisa belajar di game kan, ada game-game yang tentang pemecahan kode pemrograman, game-game mungkin tentang kita kecepatan kita ngetik gitu kan. Itu kan ngebantu juga sebenarnya. Kita bermain sambil belajar. Hmm, ada tuh apa aplikasi kok nggak di Play Store yang lupa sih namanya yang bisa eh, game kayak game gitu tapi gamenya tuh kayak eh, teka-teki pemrograman gitulah. Iya Kayak ada banyak kan. satu program di game itu satu program terus ada titik-titik. Nah itu kita suruh lengkapin gitu supaya Iya outputnya sekarang sama udah banyak. bisa Jadi dari nggak game ada juga. alasan kan Hmm, buat nggak belajar. Kalau gitu soft skill nih Mas Fatur. Kalau nongkrong gimana Mas Fatur? Pandangan Mas Fatur. Soft skill nongkrong. Nongkrong nih eh, bagus juga buat kelancaran kita berbicara. Nah, Kalau tapi harus di tongkrongan yang berkualitas kan. Kalau di mm-mm, tongkrongan ngobrolin orang, ngomongin betul. orang gibah atau ngomongin hal-hal yang nggak pantas gitu, itu nggak worth it kan sebenarnya. Iya, nggak worth it. Dan juga eh, nggak nambah relasi gitu. Tuh, Relasi yang buruk, bukan relasi yang baik. iya sih. Betul. Jadi nih kesimpulan dari pembahasan kita tentang uh, skill apa aja sih
atau kesiapan apa aja sih yang harus disiapkan untuk setelah kuliah, setelah lulus kuliah, after kuliah, buat kita bersaing di dunia kerja. Tadi apa Mas Fatur yang pertama? Hard skill. Ya, yang bagus gitu. Jangan setengah-setengah. Jadi Ah, supaya kita dapat bersaing dengan yang lain. itu. Jangan dari Mas Fatur. Yang kedua, Hard skill. Kedua, ya, sudah pasti semuanya kita harus eh, belajar soft skill gitu, soft skill. ya betul, soft skill. Kalau Setuju kita saya. soft skillnya jelek, gimana kita ngejelasin codingan kita ke orang lain gitu. Betul. Yang ketiga, Apalagi kalau, kenapa Jay? Lanjut. iya apalagi kalau kita kerja sama dalam tim kan, Hmm, kita harus bisa apa eh, bekerja sama dengan baik kan, nggak boleh egois kalau ada masalah kayak error atau apa, kita nggak boleh saling nyalahin gitu kan, harus iya. benar-benar kerja dengan baik. Nah lanjut Mas Fatul ketiga. Tiga yaitu eh, banyak-banyakin kursus, pelatihan, ikut Oh, pelatihan, magang. mantap. Nah, itu berguna juga buat Oh, CV kita gitu saat mendaftar kerjaan di perusahaan. Perusahaan pasti akan melihat kita jauh lebih baik dari yang lain. Jadi oh, chance peluang kita untuk diterima lebih tinggi dari pelatihan-pelatihan sertifikat yang udah kita kumpulin gitu. oh, teman-teman. Jadi intinya hard skill harus bisa dibarengi dengan soft skill. Harus sama-sama bisa melengkapi. Terus kita juga harus tahu kita mau arah kita mau kemana, tujuan kita mau kemana. Nah, itu juga tuh. Dan iya, dan kita kan banyak di perkuliahan tuh kita sebenarnya ditawarin banyak bidang dan kita Ya, tuh bidang harus bisa TI banyak temuin tuh. satu minat kita. Iya betul. Dan kita Setup harus misal. ahli banget. Kayak Mas Patul bidang keamanan, ngejagain internet anjay. Hmm, hmm, Supaya nggak ada orang ngehack. Mas Fatur nih hacker, tapi white hacker. bisa. Eh, Yoi. white hat ya? Nah, Anjay. Iya, mungkin itu aja kali ya dari kita. Tentang eh, keahlian atau persiapan sebelum kita lulus kuliah. Supaya kita bisa bersaing di dunia kerja, guys. tuh. Kayaknya itu aja Mas Fatur ya yang bisa kita sampaikan. Satu Kan lagi mau nih, Mas Fatur. Oh, satu lagi. Silakan Mas Fatur. kita harus jangan lemah gitu atas lingkungan kerja nanti. Jadi kalau disuruh apa ngapain harus siap, jangan lemah sebagai Gen Z. Nah, biasanya kan Gen Z sekarang kebanyakan dibilang lemah ya kan sama kaum milenial. Nah itu Betul. kita sebagai Gen Z jangan kayak gitu. Iya, kayak apa-apa healing kita ya. Iya, Jadi apa kita dapat job desk yang di luar kerja, di luar job desk kita dibilang nggak work life balance itu kata-kata Gen Z. Sebenarnya sih kalau ada gaji, kalau gaji nambah sih oke. Yang iya, penting gaji kan nomor satu. Heh. betul, betul. Nah, setuju banget. Ada tambahan lagi Mas Fatul? Itu saja ya, Mas Jaya. Siap. Mungkin itu aja kali guys ya yang bisa kita berdua sampaikan. Heeh. Ingat kata-kata Mas Fatul tadi tuh, jangan lemah jadi Gen Z. Yo, Jangan apa-apa healing.
Jangan apa-apa Oke. ngeluh aja bawaannya kan. Tapi kalau gajinya segitu-segitu aja sih kita ngeluh ya. Ah, mungkin itu aja dari kita berdua nih. Makasih dari apa udah mendengarkan podcast kita, obrolan yang ya bisa diambil lah apa namanya pelajarannya, atau apa yang penting-penting dari obrolan kita. Yoi. Betul. Oke, oke guys, jadi segitu aja podcast dari kita nih. Makasih Mas Fatur udah mengundang saya Kasih buat juga. ngobrol di topik yang sangat relate ini kan di era sekarang sebagai anak kuliahan. Nah, mungkin kalian juga sebagai anak kuliah mungkin relate apalagi yang anak IT kan. Mm-mm. Kalau kalian nonton mungkin itu wejangan-wejangan dari kita. Kita juga ya baru semester 5 mungkin jangan lihat siapa yang ngomong kali ya, tapi lihat apa yang diomongin. Siap. Betul. Maaf juga nih kita berdua kalau ada salah omongan, kalau ada salah eh, perilaku mungkin ya. Kita berdua pamit undur diri. Terima kasih guys udah nonton. Saya Jaya dan Saya teman Muhammad saya Fatur Rahman. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.